pertanyaannya yaitu, kan sekarang kan lagi marak-maraknya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, apalagi yang dilakukan sama orang terdekat. Nah, keadilan apa bagi si anak tersebut untuk bisa menyembuhkan traumanya? Karena kasus kayak gini juga emang lagi banyak ya sekarang ini di Indonesia. Iya benar, apalagi di akhir tahun kemarin itu banyak kasus yang sangat mencengangkan gitu ya, yang terjadi di Bandung, ustadz melakukan pemerkosaan terhadap belas santri, terus juga salah satu mahasiswi berinisial NW yang dia harus mengakhiri hidupnya di pusara ayahnya hanya karena hubungan yang toksik yang dilakukan oleh oknum aparat gitu ya. Terus ini kalau kasusnya memang terjadi kepada anak yang di bawah umur. Ini juga menjadi PR kita semua sih untuk bisa melakukan pendampingan atau advokasi itu secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat kejadian saja gitu. Jadi kadang kita itu kalau mau mengadvokasi kasus hanya excited pas kasusnya hype aja gitu. Ketika kasusnya udah tidak disorot media, kita perlahan mundur dan bodo amat dengan pendampingan berkelanjutan itu. Nah, kalau berbicara tentang trauma, proses trauma itu tidak bisa sangat sulit sembuh dan tidak mungkin sembuh dalam waktu dekat. Itu butuh treatment atau mungkin proses-proses konseling yang sangat panjang. Jadi ya perlu dipastikan bahwa penyintas atau korban ini juga mendapatkan akses untuk mendapatkan bimbingan tersebut, syukur-syukur secara gratis gitu ya. Inilah pentingnya kita untuk mendukung RUU TPKS agar segera disahkan di sidang paripurna minggu ini gitu. Biar ketika nanti ada penyintas, dia juga bisa mendapatkan akses-akses tersebut gitu, dan juga bisa mengurangi potensi-potensi dia merasa ditinggalkan, atau dia juga nanti mungkin merasa bahwa itu juga aibnya dia dan lain sebagainya. Jadi ya inilah pentingnya kita untuk bisa memahami hal secara menyeluruh gitu. Butuh kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama di bimbingan psikologinya gitu guys. Sebelum kita closing, ini ada tanggapan dari Ali Badar 11. Apakah memberi salam kepada saudara perempuan sesama muslim itu juga wujud catcalling? Terima kasih. Ini mau menanggapi atau mau bertanya? Kayaknya ini nanya ya. Silahkan. Itu sebenarnya tergantung kondisi kita sih. Kalau kita kenal dengan orangnya, kita salam, assalamualaikum, itu menurutku masih oke-oke aja. Tapi ketika kita lewat dalam kondisi tengah malam, nggak tengah malam banget ya, maksudku di malam hari atau bahkan sore pun sering terjadi catcalling kok. Kita sore aja ya jalan sendiri, ada mas-mas banyak yang nongkrong di pinggir jalan, terus memanggil kita dengan salam, assalamualaikum. Coba bayangkan di posisi perempuan lewat, ada orang nggak kenal, salam, mau jawab juga mungkin di satu sisi kita nggak kenal kan, takut, tapi kalau nggak jawab mungkin kita sudah sering mendapatkan firman-firman bahwa kalau kita nggak jawab itu dosa gitu kan. Itu menjadi sebuah belenggu sendiri di perempuan gitu, menjadi kebingungan sendiri. Dia harus bertindak seperti apa? Apalagi kalau misalnya ada yang manggil neng atau neng cantik atau mbak kayak gitu tuh, itu juga kita bingung harus ngapain. Kalau kita nanggepin, kita nanti dianggap sebagai orang yang gampangan. Kalau kita
nggak nanggepin, pasti dia ada obrolan lanjutan, misalnya ya sombong nggak mau jawab dan lain sebagainya. Aku nanya balik, sebenarnya kalian melakukan salam atau melakukan catcalling itu buat apa? Kan gitu. Tujuannya untuk apa? Kalau memang mau kenal, ya silahkan kenalan dengan cara yang baik-baik. Deketin dia, ngobrol, Mbak, mohon maaf sebelumnya saya ingin berkenalan, apakah Mbak berkenan? Kayak gitu kan kita lebih enak ya. Dan kalau misalnya Mbaknya itu nggak berkenan, ya udah jangan dilanjutin gitu, karena dia juga punya hak untuk bisa atau untuk mau kenalan atau enggak sama orang, gitu loh. Tuh guys. Ya, jadi begitu ya. Kalau mau kenalan ya bisa kenalan baik-baik dengan sopan, jangan sweet kayak gitu. Iya, itu suara buaya namanya. Assalamualaikum Ukti gitu kan. Nah, dari Mbak Nadia sendiri ini apakah ada kayak kata-kata inspirasi atau kata motivasi lah buat kita semua sebelum kita tutup? Aku tuh inget kata-kata Ibu Nur Rofiah. Bentar ya. Takut salah, soalnya ini kata orang. Nah, jadi perempuan yang kuat itu perlu, pertama, agar tidak diinjak. Kedua, untuk membantu yang diinjak. Ketiga, untuk mencegah orang yang menginjak. Itu menurutku quotes yang sangat bagus dari Ibu Nur Rofiah. Semoga bisa kita lakukan atau kita implementasikan untuk menjadi perempuan-perempuan kuat agar kita bisa pertama tidak diinjak, lalu kita bisa membantu yang diinjak dan juga mencegah orang yang ingin menginjak. Baik, kita cukupkan obrolan pada sore hari ini ya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan atau perilaku atau yang kurang berkenan. Saya juga minta maaf karena tadi sinyalnya sempat hilang atau yang lain sebagainya. Nah, itu dia obrolan kita dengan narasumber kita, yaitu Mbak Nadia, tentang realisasi keadilan gender dan kesadaran perempuan dalam perannya pada sore hari ini. Nah, dari obrolan kali ini kita dapat belajar mengenai apa itu keadilan gender, apa itu pengertian gender itu sendiri yang tentunya di PAC IPNU IPPN Kecamatan Sayung itu mungkin masih banyak yang belum mengetahui. Ada juga tadi sudah dicontohkan seperti apa, kemudian faktor-faktornya apa saja, ada akses dan lain sebagainya. Jangan lupa buat teman-teman semua follow akun media sosialnya Facebook, Instagram, dan YouTube PAC IPPN Kecamatan Sayung. Silakan besok atau selanjutnya bisa mengikuti kajian Ramadan Milenial di PAC IPPN Kecamatan Sayung. Saya rasa cukup untuk sore hari ini. Saya Maria Anjayana dan Mbak Nadia Alfiroyhana sebagai guest kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan atau Mbak Nadia lakukan. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Semoga puasa ini lancar semuanya. Amin, semoga Mbak Meli juga. Terima kasih loh sudah diundang untuk berdiskusi dan bersilaturahmi dengan PAC IPNU IPPN Sayung. Semoga kita di lain waktu ketemunya nggak virtual aja ya. Amin. Bisa main ke Demak boleh Mbak? Nanti ya, mampir ke saya. Ya, nanti dikabarin. Ya, kami pamit undur diri untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan live streaming kita pada sore hari ini. Saya Meli Anjayana, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat beraktivitas Mbak Nadia.